akan belajar Islam bersana. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait tanda-tanda balignya seseorang sebagai lanjutan dari pasal sebelumnya. Sebelum itu kita akan membacakan suratul Fatihah buat penulis kitab ini, yakni Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah, penulis daripada kitab Safinatun Najah yang kita baca ini. Al-Fatihah ila muallifi hadzal kitab usulihi wa furu'i syai'un lillahi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala, berkata musannif, faslun fi alamatil bulugh. Ini satu pasal yang menerangkan tanda-tanda seseorang dianggap baligh. Baligh itu artinya satu fase di mana dalam Islam, fase di mana manusia mencapai umur yang sudah berhak di mana manusia tersebut sudah bisa diberikan tanggung jawab secara hukum, dibebani hukum syar'i, dibebani hukum agama. Artinya dia sudah mulai berkewajiban untuk bersuci, menjaga kesucian seperti berwudu atau bersuci dari istinja, bersuci atau dan segala macam, juga dibebani sholat, puasa, zakat, haji, dan juga terkena beban yang lain seperti keharaman-keharaman untuk pelanggaran-pelanggaran di bab jinayah ataupun sudah berkekuatan tetap untuk melakukan transaksi atau muamalah. Karena asumsinya orang-orang yang sudah baligh, di mana orang tersebut sudah mencapai usia kesadaran atau kematangan untuk menimbang baik dan buruk, dan juga sudah memiliki tanggung jawab secara individu atau pribadi. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam tanda-tanda baligh, yakni alamatul bulughi salasun. Mazhab Syafi'i memberikan 3 tanda di mana orang sudah mencapai usia baligh, di mana dia sudah dibebani hukum syar'i, berkewajiban sholat, puasa, zakat, haji secara individu. Nah, pertama itu adalah tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Bagi remaja laki-laki maupun perempuan yang usianya sudah sempurna genap berusia 15 tahun, tahun komariah ini di sini dijelaskan oleh ulama. Ketika sudah masuk usia 15 tahun komariah, maka dia sudah bisa dianggap sebagai orang yang baligh. Artinya orang sudah mencapai usia terkena beban hukum syar'i, dalam hal ini kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, berikutnya tanda baligh itu adalah al-ihtilamu wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Kalau misalnya anak laki-laki dan perempuan itu di usia 9 tahun sudah terjadi peristiwa ihtilam, maka dia sudah bisa disebut sebagai orang yang sudah baligh. Ihtilam ini adalah orang yang mengalami mimpi berhubungan badan sehingga keluar mani atau sperma, ya dalam ilmu kedokteran disebut sperma, keluar dari laki-laki maupun perempuan di usia 9 tahun. Tanda baligh berikutnya adalah al-haidu. Ketika perempuan mengalami menstruasi,
fil unsa berlaku pada perempuan ini litis isinin kurang dari 15 tahun, artinya itu bisa 9 tahun, bisa 10 tahun, atau mengalami menstruasi di usia 12 tahun dan seterusnya, atau kita mendapati misalnya kurang dari 9 tahun. Tidak persis seperti yang tekstual disebut di dalam kitab Safinatun Najah ini, litis isinin kurang lebih 9 tahun. Makanya ulama-ulama seperti mazhab seperti Syekh Nawawi Banten, dia akan menerangkan bahwa 9 tahun ini bukan angka pasti, bukan tahdidiyah, tapi sifatnya takribiyah, kurang lebih di bawah dari 9 tahun atau di atas 9 tahun, bisa 1-2 tahun lebih dari 9 tahun, itu bisa dimaklumi karena sifatnya takribiyah, kurang lebih atau mendekati. Berbeda dengan tahdidiyah yang sifatnya satu batasan tertentu, satu batasan angka tertentu yang nggak bisa geser gitu. Itu tahdidiyah. Santri rumah kita yang dirahmati Allah Ta'ala, terkait tanda-tanda balik ini, termasuk haid atau ihtilam atau ketetapan angka 15 tahun usia balik ini, kalau kita merujuk kepada proses daripada ijtihad di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana kita tahu kitab Sapinah ini adalah bermazhab Syafi'i. Dari awalnya ketetapan atau ketentuan ini didasarkan bukan pada Quran hadis, tetapi ketentuan-ketentuan ini didapat dari hasil istiqro, atau dalam kajian dalam metodologi akademik disebut induksi. Jadi hasil riset di lapangan dikumpulin berbagai macam kasus, kemudian ditarik kesimpulan umum. Nah simpulan umum inilah yang kemudian dirumuskan menjadi produk fikih sebagaimana yang kita tahu, yang kita sebutkan tadi bahwa ada 3 tanda balik. Apa dasarnya? Dasarnya adalah istiqro. Jadi dasarnya bukan nas, Quran, hadis, itu bukan. Tetapi dasarnya adalah hasil riset di lapangan dari kasus-kasus kecil itu semua dikumpulkan. Semuanya itu kemudian dirangkai, dirangkum menjadi satu simpulan sebagaimana yang kita pahami sampai sekarang di buku-buku mazhab Syafi'i yang manapun, ya dan semua Minhajut Thalibin atau syarah-syarah yang lain, atau misalnya takrib termasuk Safinatun Najah, ya demikian adanya karena didasarkan pada istiqro atau induksi yang dilakukan oleh mujtahid awal, yakni Imam Syafi'i. Jadi angka-angka ini bisa saja berubah. Angka-angka ini terkait angka balik ataupun usia orang mengalami ihtilam, bermimpi sampai basah misalnya, atau misalnya perempuan remaja mengalami haid, itu bisa saja bergeser dari angka-angka tersebut karena perubahan-perubahan macam-macam, perubahan cuaca, perubahan makanan atau pola konsumsi, atau misalnya pengaruh lingkungan, udara, air, itu bisa saja mempengaruhi masa balik tersebut, baik ihtilamnya ataupun pengaruh dari menstruasinya. Perempuan bisa saja di usia 7 atau 6 tahun bisa saja perempuan sudah mengalami menstruasi. Demikian pembahasan terkait tanda-tanda balik, di mana di tanda-tanda balik itu diasumsikan orang sudah memiliki kesadaran penuh, memiliki pertimbangan akal yang memadai sehingga dia bisa dibebani hukum syar'i, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Berikutnya kita akan mengkaji terkait istinja, tata cara istinja dengan batu pada kesempatan selanjutnya. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama terus meningkatkan pengetahuan dan pengajian kita ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan kepada santri rumah kitab sekalian. Akhir kalam, kita tutup pengajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.